Selamat malam dan selamat datang di I24 News English, edisi berita terkini. Saya Emily Francis. Presiden Trump telah berbicara dan gencatan senjata selama 10 hari dijadwalkan akan berlaku dalam 2 jam, tepat tengah malam waktu Israel dan Lebanon, pukul 5 sore waktu Timur Amerika. Presiden Trump menggunakan jejaring sosialnya untuk mengumumkan gencatan senjata dan mengatakan bahwa dia telah berbicara dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan bahwa dia akan mengundang keduanya ke Gedung Putih. Amerika Serikat berusaha menjaga momentum setelah pertemuan tatap muka bersejarah minggu ini antara Duta Besar Israel dan Lebanon di Washington, yang merupakan diskusi langsung pertama dalam lebih dari 3 dekade. Berikut apa yang dikatakan Presiden Trump dari Gedung Putih beberapa saat yang lalu. Perkembangan dengan Lebanon sangat menggembirakan. Saya pikir kita akan mencapai kesepakatan. Kita akan mengadakan pertemuan pertama kali dalam 44 tahun. Dan Lebanon akan bertemu dengan Israel. Dan kemungkinan besar mereka akan melakukannya di Gedung Putih. Menurutmu, kapan mereka akan melakukannya? Dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Akademisi bisa membaca. Saya bisa. Saya pikir kita akan mencapai kesepakatan dengan Lebanon dan mereka akan menangani Hizbullah. Tapi mereka akan menangani Hizbullah sekarang. Tapi kita akan punya kesepakatan antara Israel yang sangat penting dan Lebanon. Dan untuk informasi lebih lanjut, kita sekarang menuju ke Washington, di mana kita ditemani oleh koresponden senior 24 News Amerika Serikat, Mike Wagenheim, yang berada di Gedung Putih. Selamat malam, Mike. Ceritakan kepada kami detail apa saja yang bisa Anda berikan tentang apa sebenarnya kesepakatan ini. Emily, ada 6 poin dalam kesepakatan ini yang disampaikan oleh Departemen Luar Negeri kepada kami. Pertama, gencatan senjata, seperti yang sudah kita ketahui, akan mulai berlaku pada pukul 5 sore waktu Timur Amerika Serikat. Itu berarti tengah malam waktu Anda hari ini. Mereka menyebutnya sebagai isyarat niat baik dari negara, dari pemerintah Israel. Dan ini dimaksudkan untuk memungkinkan pembicaraan damai lebih lanjut. Poin kedua, gencatan senjata ini bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi tidak harus berlangsung selama 10 hari, tetapi Lebanon harus benar-benar menunjukkan kemampuannya untuk menegakkan kedaulatannya, yang memang menjadi masalah selama ini. Nomor 3, Israel akan mempertahankan haknya untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan demi membela diri, bahkan secara teknis, meskipun harus mengorbankan gencatan senjata. Artinya, jika Israel merasa ada serangan atau ancaman yang akan segera terjadi, bahkan saat gencatan senjata berlangsung, mereka bisa mengambil tindakan untuk menghilangkan ancaman tersebut. Namun tanpa adanya ancaman, Israel tidak boleh melancarkan serangan apapun di wilayah sipil Lebanon atau wilayah lainnya, baik melalui udara, darat, maupun laut. Itu tidak diperbolehkan. Pada dasarnya, ada pengecualian dalam gencatan senjata bila ada ancaman. Poin keempat adalah bahwa pemerintah Lebanon harus mengambil langkah-langkah nyata untuk mencegah Hizbullah melanggar gencatan senjata. Jadi itu tergantung pada pemerintah Lebanon. Terserah Beirut untuk memimpin di sini dan memastikan Hizbullah tidak melanggar gencatan senjata. Ingat, Hizbullah yang awalnya menuntut adanya gencatan senjata. Poin kelima, semua pihak harus mengakui bahwa pasukan keamanan Lebanon memiliki tanggung jawab eksklusif atas wilayah Lebanon, tidak lagi menjadikan Hizbullah bertanggung jawab dengan cara apapun. Dan poin terakhir, Amerika Serikat pada dasarnya diminta oleh Israel dan Lebanon untuk memfasilitasi pembicaraan ke depan, dan diharapkan hal itu akan mengarah pada perjanjian damai terkait apa yang disebut sebagai isu-isu yang tersisa di luar gencatan senjata. Itu adalah penetapan batas internasional dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan komprehensif yang memastikan keamanan dan stabilitas abadi Israel, serta perdamaian antara kedua negara. Itu adalah banyak sekali hal yang perlu dibahas secara bertahap. Namun para pejabat pemerintahan ini merasa bahwa ini adalah titik awal yang baik. Saya bertanya kepada Presiden Trump, tepat sebelum beliau berangkat ke Las Vegas, apa yang akan menjadi perbedaan antara upaya perdamaian kali ini antara Israel dan Lebanon dengan semua upaya perdamaian sebelumnya? Dia dengan tegas berkata, dengan gaya khas Trump, sayalah perbedaannya. Ya, dan dia juga sempat berbicara sedikit tentang Iran. Apa yang dia katakan tentang kelanjutan negosiasi dengan Iran? Dia masih merasa optimis. Presiden Trump, entah apa alasannya, meskipun ada banyak kemunduran dalam negosiasi,
tetap mempertahankan nada yang sangat optimis sejak kejutan hari Minggu itu. Itu dia umumkan secara mengejutkan beberapa minggu lalu ketika pembicaraan tampaknya muncul entah dari mana dengan apa yang dia sebut sebagai rezim baru. Bahkan setelah kegagalan pembicaraan di Islamabad, sekarang dia masih membuka lebih banyak jalur diplomatik di sini. Dia terus mengatakan kita sudah dekat dengan kesepakatan. Kesepakatan sudah di depan mata. Dia sedikit mengubah kata-katanya, tapi dia masih merasa sangat percaya diri. Sekarang ada laporan bahwa Amerika Serikat mulai mundur dari kemungkinan tuntutannya untuk no pengayaan. Pejabat pemerintahan dengan tegas membantah laporan-laporan tersebut. Tapi memang tampaknya ada sedikit kelonggaran dalam bahasa yang mereka gunakan. Dalam hal apa yang masih bisa disimpan oleh Iran, dalam hal apa yang sudah mereka miliki, apakah mereka bisa menyimpannya atau tidak. Jadi mungkin ada sedikit ruang untuk negosiasi di sana. Tapi pejabat pemerintahan Trump tetap bersikeras. Tujuannya harus no pengayaan, atau kalau tidak, pembicaraan akan gagal karena alasan lain. Baiklah, terima kasih banyak Mike dan kami akan kembali menghubungi Anda di awal jam berikutnya. Sementara itu di dalam negeri, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dia setuju dengan gencatan senjata selama 10 hari dengan Lebanon. Dan dia mengunggah pernyataan video beberapa saat yang lalu, mengatakan bahwa dia setuju demi memajukan upaya perdamaian dengan tetangga kita di utara. Silakan dengarkan. Kita memiliki kesempatan untuk membuat perjanjian damai bersejarah dengan Lebanon. Presiden Trump berencana mengundang saya dan Presiden Lebanon untuk memajukan perjanjian ini. Kesempatan ini ada karena sejak Perang Pemulihan, kami telah mengubah keseimbangan kekuatan di Lebanon secara mendasar. Kami mengaktifkan pagar. Kami menghancurkan gudang senjata besar berisi 150.000 roket dan misil yang direncanakan Nasrallah untuk menghancurkan Israel. Kami menyingkirkan Nasrallah dan keseimbangan kekuatan yang baru ini telah berubah sedemikian rupa sehingga kami mulai menerima panggilan dari Lebanon selama sebulan terakhir untuk melakukan pembicaraan damai langsung, sesuatu yang belum pernah terjadi selama lebih dari 40 tahun. Saya telah menanggapi seruan ini dan setuju untuk melakukan gencatan senjata sementara selama 10 hari. Untuk mencoba dan memajukan kesepakatan yang mulai kami bahas dalam pertemuan antara para duta besar di Washington. Dalam pembicaraan damai, kami memiliki 2 tuntutan dasar. Pertama, Pelucutan senjata Hizbullah. Kedua, perjanjian damai yang berkelanjutan. Perdamaian melalui kekuatan. Untuk mencapai gencatan senjata ini, Hizbullah bersikeras pada 2 tuntutan. yang pertama, bahwa Israel harus menarik diri dari seluruh wilayah Lebanon. Yang kedua, gencatan senjata dengan prinsip ketenangan dibalas dengan ketenangan. Saya tidak setuju, baik dengan yang ini maupun dengan yang itu. Kami tetap berada di Lebanon dalam zona penyangga keamanan yang luas, bukan hanya 5 titik seperti beberapa bulan sebelumnya. Ini adalah zona penyangga keamanan yang dimulai dari laut dan berakhir di kaki Gunung Hermon dan Lebanon di perbatasan Suriah. Sebuah zona penyangga keamanan sepanjang 10 km. Inilah yang kami miliki dan disinilah kami tetap berada dan kami tidak akan pergi. Ini memungkinkan kami untuk menggagalkan ancaman invasi darat dan juga mencegah peluncuran langsung misil ke permukiman kami. Permukiman di perbatasan utara terlindungi dari kedua ancaman ini. Masih ada lebih banyak misil, masih ada lebih banyak roket. Kami harus mengurus itu. Saya berbicara dengan Presiden Trump selama 2 hari terakhir, dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia sangat bertekad untuk terus melakukan blokade laut terhadap Iran, dan juga untuk membongkar apapun yang masih tersisa dari kemampuan nuklir Iran. Dia tidak menyerah dalam hal ini, dan dia pasti mampu menyingkirkan ancaman-ancaman ini seperti yang telah kita lakukan bersama. Jelas, kita akan mengurus ancaman misil tersebut. Ini adalah 2 proses besar yang dapat mengubah situasi keamanan kita untuk beberapa dekade ke depan. bergabung bersama kita sekarang melalui Zoom adalah Kolonel Purnawirawan Dr. Jacques Nerio, mantan Wakil Kepala Penilaian Intelijen Militer Israel. Selamat malam, Jacques. Selamat malam. Jadi seperti yang Anda tahu, kita jelas telah mengalami minggu yang cukup menarik. Tapi sekarang dengan Trump yang sangat yakin bahwa ini adalah sebuah kesepakatan dan tampaknya akan lolos, Anda adalah seseorang yang sudah lama berkecimpung di bidang ini. Apakah Anda juga seoptimis itu?
Ya, saya bertanya pada diri sendiri mengapa penduduk bahagian utara Israel begitu marah terhadap pemerintah. Faktanya adalah dia mengakui, maksud saya Perdana Menteri mengakui bahawa dia telah berhasil menciptakan zona penyangga sepanjang 8 hingga 9 kilometer. Tapi kenyataannya, dia belum berhasil menghentikan penembakan misil dan roket dari jauh di dalam Lebanon ke perbatasan dan desa-desa di perbatasan. Jadi ini jelas sesuatu yang harus ditangani di masa depan. Sekarang, jika Anda menganalisis perjanjian itu, maksud saya, kata-kata dalam perjanjian itu, Anda bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Israel tidak berniat untuk tetap berada di Lebanon. Jadi sementara kita telah mendengar tentang posisi-posisi dan tentang kehadiran permanen Israel di perbatasan selatan Lebanon dengan kedalaman 8 hingga 9 kilometer yang pada kenyataannya menciptakan zona keamanan. Jadi di mana itu akan terjadi? Lalu Perdana Menteri mengatakan bahawa kami telah menghancurkan 150,000 roket dan rudal milik Hizbullah. Sebenarnya maksud saya Hizbullah tetap bertahan setelah kampanye tahun 2024 dengan hampir 50,000 roket dan dia telah menembakkan hampir antara 200 hingga 400 roket per hari dengan kecepatan seperti ini. Dia bisa saja mempertahankan posisinya selama lebih dari 5 bulan. Jadi saat ini tujuan perang pada awalnya adalah untuk menghancurkan Hizbullah dan kemudian menciptakan situasi baru. Ya, Hizbullah masih ada, masih kuat di lapangan meskipun dia sudah pasti menerima serangan dan dipukul oleh Israel, tapi dia masih ada dan dia bertahan. Dan lebih dari itu, Hezbollah sebenarnya menghalangi kerja pemerintah dan menantang pemerintah. Tantangan pertama yang diketahui semua orang adalah Duta Besar Iran yang diusir dari Lebanon dan kenyataannya masih ada di kedutaan Iran dilindungi oleh Hizbullah. Ini salah satunya. Dan kemudian Hizbullah telah mengancam pemerintah. Jadi anda akan melihat ketika perang ini berakhir, kami harus berurusan dengan kalian pemerintah ini dan kami harus mengganti rezim. Pada akhirnya, tujuan Hezbollah di Lebanon tidak berubah, iaitu mengubah Lebanon menjadi negara Islam bergaya Iran. Dan inilah yang terjadi, maksud saya, inilah salah satu alasan mengapa mereka tetap mempertahankan senjatanya. Tujuan kedua adalah tentu saja untuk melawan Israel, mencekik Israel dan memberantas Israel. Dan inilah yang sekarang bisa dibanggakan oleh Hizbullah, bahawa dia, maksud saya semua orang mengira bahawa maksud saya penerus Hasan Nasrallah adalah seorang pengecut. Dan faktanya dia telah membuktikan bahawa dia bahkan lebih baik daripada Hizbullah dalam melawan Israel. Inilah posisi kita hari ini. Jadi mari kita bersikap rendah hati dan berkata, okey, kita butuh gencatan senjata selama 10 hari ini untuk berbenah. Dan mari kita berharap. Dan harapan saya sangat tipis bahawa pemerintah ini, pemerintah Lebanon, pemerintah yang gagal, yang bahkan tidak mampu menyatakan bahawa Hizbullah adalah organisasi teroris, mampu mencapai kesepakatan. Dan jika mereka mencapai kesepakatan, pertanyaan besar saya adalah siapa pihak yang akan menjamin pelaksanaannya? Apakah itu tentara? Jika ini adalah tentara, kita sedang berbicara tentang tentara yang penuh dengan unsur Hizbullah, yang para perwira tingginya selalu berhubungan dengan Hizbullah dan mengordinasikan upaya mereka. Kita sedang berbicara tentang komandan tentara yang telah berbohong kepada publik, yang telah berbohong kepada pemerintah, yang telah berbohong kepada orang Amerika dengan mengatakan bahawa bagian selatan Lebanon telah didemilitarisasi. Dan kita melihat bahawa Hizbullah masih ada di sana. Jadi kita tidak bisa mengandalkan tentara Lebanon. Dan mari kita berharap bahawa orang Amerika akan menemukan mekanisme yang dapat memastikan pelaksanaan solusi seperti itu. Sebuah kesepakatan semacam perjanjian keamanan yang akan kita capai dengan Lebanon dalam beberapa bulan mendatang.
Kamu tahu, dan dengan itu jelas kamu tidak bisa begitu saja mengekang Hizbullah, bahkan dengan niat terbaik sekalipun. Dan kita tahu memang tidak ada hubungan baik antara Presiden Lebanon yang bahkan tidak mau berkomitmen untuk melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel. Jadi apa yang akan membuat gencatan senjata selama 10 hari ini dianggap berhasil, sementara Hizbullah masih tetap aktif? Saya bisa memberitahu Anda apa yang dikatakan teman-teman Lebanon saya. Jika Yusuf Awan pergi dan bertemu dengan Netanyahu sementara Israel masih berada di Lebanon Selatan, maka dia adalah calon masuk surga. Seperti presiden-presiden sebelumnya yang dibunuh oleh teroris. Maksud saya, Hizbullah telah membuktikan dirinya sebagai organisasi teroris. Lebih dari 50 tokoh yang menyatakan penentangannya terhadap Hizbullah telah dibunuh, dieliminasi, termasuk tentu saja Perdana Menteri Rafiq Khairi. Dan kemudian kita tahu tentang campur tangan dan keterlibatan mereka dalam ledakan di pelabuhan Beirut. Jadi ini adalah organisasi teroris yang hanya tunduk pada Teheran. Mereka berperang untuk Teheran, bukan untuk Lebanon. Inilah sebabnya kita punya masalah di sini. Hizbullah bukanlah organisasi Lebanon. Mereka dikelilingi dan dikomandoi oleh para perwira Garda Revolusi. Ruang operasinya hanya menggunakan bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Jadi yang kami hadapi di sini adalah satuan Persia, bukan milisi Lebanon. Terima kasih banyak, seperti biasa, Jack Meria. Terima kasih. Bergabung bersama kami sekarang di studio adalah koresponden senior Timur Tengah 24 News English, Ariel Osaran. Selamat malam. Jadi, adakah reaksi dari Lebanon terhadap pernyataan yang baru saja kita dengar beberapa saat lalu dari Presiden Trump dan gencatan senjata ini, yang seharusnya mulai berlaku dalam 1 jam 45 menit lagi? Ya, jelas bahwa pimpinan senior Perdana Menteri Nawaf Salam menyambut baik gencatan senjata ini. Nabi Hiberi, Ketua Parlemen, bersama dengan tentara Lebanon mendesak warga sipil di Lebanon Selatan untuk tidak kembali ke rumah mereka, setidaknya sampai gencatan senjata mulai berlaku. Dan juga jangan mendekati sama sekali daerah-daerah yang telah dikuasai oleh pasukan Israel. Kami juga mendengar Hizbullah mengatakan bahwa mereka akan mematuhi gencatan senjata selama Israel juga melakukannya. Tetapi keberadaan pasukan Israel yang terus-menerus memberi mereka legitimasi untuk melanjutkan perlawanan mereka. Ini tampaknya akan menjadi cara bagi mereka untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan mematuhi, karena pasukan Israel akan tetap berada di Lebanon Selatan, di zona penyangga yang diperluas ini. Tapi kita memang harus melihat segala sesuatu dalam konteksnya. Inilah yang juga dikatakan Hizbullah selama 15 bulan gencatan senjata sebelumnya, yang berakhir pada 2 Maret ketika Hizbullah memutuskan untuk meluncurkan roket ke wilayah Israel. Jadi, yang kita lihat di sini pada dasarnya adalah bahwa gencatan senjata baru di Lebanon akan didasarkan pada model November 2024, yang berarti 2 hal. Pertama, pasukan Israel tetap berada di Lebanon Selatan dan bahkan di wilayah yang lebih luas daripada sebelum dimulainya kembali permusuhan dengan Hizbullah. Dan Israel akan terus melakukan serangan terhadap Hizbullah, bahkan dengan adanya gencatan senjata, mirip dengan apa yang kita lihat pada putaran sebelumnya. Hal ini juga diumumkan oleh Perdana Menteri Netanyahu dan juga dikonfirmasi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi pada dasarnya, kita kembali ke situasi pada tanggal 1 Maret, sehari sebelum Hizbullah melanjutkan serangannya. Namun, Israel mendapati dirinya berada dalam posisi yang lebih baik. Israel telah menyingkirkan 1.700 anggota Hizbullah, banyak di antaranya berasal dari pasukan elit Red One. Ini juga termasuk komandan senior IRGC, dan Israel telah menghancurkan setidaknya 200 peluncur roket serta ribuan roket. Jadi secara strategis, tidak ada perubahan besar dalam situasi di Lebanon Selatan dibanding 1,5 bulan yang lalu. Namun dalam hal kemampuan Hizbullah, kami menemukan bahwa Hizbullah telah melemah sampai tingkat tertentu dibandingkan 6 minggu yang lalu. Baiklah, terima kasih banyak Ariel. Dan sekarang kami juga ditemani oleh koresponden senior AMKS kami, Owen Alterman, yang berada di ruang redaksi. Hai Owen, sekarang kita memiliki rincian, lebih banyak rincian tentang kesepakatan tersebut. Bagaimana pendapatmu tentang itu dan 6 poin tersebut?
Lihat, ini adalah kesepakatan yang sangat bagus dari sudut pandang Israel, Emily. Ini benar-benar memuat rumusan yang akan menjaga kebebasan bertindak militer Israel terhadap serangan atau ancaman yang direncanakan akan segera terjadi atau sedang berlangsung. Emily, rumusannya cukup luas. Sekarang, tentu saja bahasanya mungkin luas, tetapi akan dibatasi oleh situasi yang ada. Karena jika Israel sedang dalam proses diplomatik yang dimediasi oleh Amerika Serikat, dengan Donald Trump mengemukakan ide kunjungan ke Gedung Putih oleh para pemimpin kedua negara, itu akan menjadi pembatas nyata bagi militer Israel. Meskipun bahasanya memberikan lebih banyak kebebasan bertindak. Tapi ini adalah negosiasi sebuah dokumen, dan bahasa itu ada di dalamnya. Dan itu akan baik untuk Israel. Di sisi lain, dalam hal diplomasi, kata perdamaian digunakan berkali-kali. Kata normalisasi tidak ada di sana. Itu mungkin langkah yang terlalu jauh bagi Lebanon. Tapi tetap saja, gagasan tentang kesepakatan damai yang komprehensif dan jangka panjang, saya tidak tahu apakah kata jangka panjang digunakan secara eksplisit di sana, tapi itu tersirat. Itu adalah bahasa yang sangat baik dari sudut pandang Israel. Dan Emily, dari sudut pandang Lebanon, tentu juga ada harapan seperti itu. Saya rasa ketika Israel dan pemerintah Israel melihat tujuan di sini, saya rasa tujuannya sangat jelas. Tujuannya adalah untuk menjaga kebebasan bertindak bagi militer Israel, bukan pada tingkat kampanye yang intensif, seperti yang telah kita lihat selama 7 minggu terakhir, atau yang kita lihat pada musim gugur 2024. Tetapi, untuk menjaga seperti yang dikatakan Ariel, kebebasan bertindak yang sudah ada sejak akhir November 2024, sejak kesepakatan itu hingga awal kampanye ini. Dan pada saat yang sama, bergerak maju secara diplomatik dengan Lebanon dengan tujuan akhir, Emily, yaitu Israel di satu sisi secara aktif melawan Hizbullah, dan di sisi lain memiliki normalisasi penuh dengan Lebanon. Belum jelas apakah Israel akan mendapatkan semua itu, tapi itulah arahnya. Dan jelas akan sulit setidaknya bagi pemerintah Lebanon untuk menerima paket seperti itu. Tapi pada akhirnya, Emily, ini adalah pemerintah Lebanon yang seperti Israel ingin menyingkirkan Hizbullah dan ingin menjadi bagian dari orbit Amerika Serikat. Itu sangat-sangat jelas dari semua yang telah kita lihat dalam 2 minggu terakhir. Jadi mereka mungkin, meskipun mereka tidak mau atau tidak mampu mengakuinya secara eksplisit saat ini, mereka mungkin melihat paket ini sebagai sesuatu yang juga menjadi tujuan mereka. Baiklah, terima kasih banyak, Owen. Dan seperti yang saya sebutkan beberapa menit yang lalu, masih ada peringatan dan sirene di Israel Utara. Dan di sanalah Anda akan menemukan koresponden I24 News English kami, Balair Sledin. Selamat malam. Saya mengerti masih ada beberapa, bahkan sejak Presiden Trump membuat pengumuman. Ceritakan lebih lanjut kepada kami. Ya, kurang dari 2 jam menuju gencatan senjata, kami mengatakan bahwa Hizbullah meningkatkan serangan mereka ke berbagai bagian wilayah utara Israel. Baru beberapa menit yang lalu sebenarnya rentetan roket di Galilea Bawah, wilayah Karmiel, salah satu kota terbesar di Galilea Bawah dan juga kota-kota sekitarnya. Tidak ada kerusakan atau korban jiwa akibat serangan itu. Dan tepat sebelum itu sebenarnya 10 roket diarahkan ke Galilea Barat. Dan di sana juga tidak ada kerusakan, tidak ada korban jiwa akibat hal itu. Dan di antara keduanya sebenarnya memang ada. Beberapa drone juga berhasil dicegat setelah ditembakkan oleh Hizbullah. Kami mengatakan bahwa penilaian yang diberikan IDF beberapa jam yang lalu bahwa Hizbullah dapat meningkatkan serangan mereka tampaknya memang sedang terjadi saat ini. Jadi kita akan menunggu dan melihat apa yang akan terjadi sampai menit terakhir. Tapi pertanyaannya, apa yang akan terjadi setelah itu? Karena kita melihat bahwa Israel sebenarnya akan tetap berada di selatan Lebanon. Zona penyangga telah meluas, bukan hanya 5 titik yang telah direbut sejak Januari 2025, melainkan zona penyangga yang jauh lebih luas. Dan juga serangan-serangan Israel yang sebenarnya bisa menargetkan para anggota Hizbullah di seluruh selatan Lebanon, bahkan mungkin di seluruh wilayah Lebanon juga. Sama seperti yang juga terjadi sejak November 2024. Inilah realitas baru. Realitas lama yang baru, sebut saja begitu. Dan pertanyaannya lagi, apakah Hizbullah akan merespons jika hal-hal seperti ini terus berlanjut? Sejauh ini mereka setidaknya mengancam bahwa hal ini akan terjadi. Tapi kita akan menunggu dan melihat apa yang sebenarnya akan mereka lakukan dalam 10 hari gencatan senjata mendatang. Seperti yang kita tahu, warga di Israel Utara benar-benar mengalami masa yang sangat sulit. Bahkan sejak 7 Oktober dan seterusnya. Dan masih banyak orang yang bahkan belum pulang ke rumah.
Bagaimana reaksi dari wali kota, pemimpin lokal lainnya, dan sebagainya terhadap hal ini, serta keyakinan bahwa suatu hari nanti mereka akan bisa kembali menjalani hidup seperti sebelumnya. Ya, benar sekali. Tujuan utama mereka adalah bisa tinggal di utara, bahkan tepat di sebelah perbatasan tanpa merasa ada ancaman dari Hizbullah. Dan hari ini setelah pengumuman gencatan senjata, kami telah melihat komentar dari para kepala dewan lokal dan juga ketua forum garis konfrontasi. Dia mengatakan kata-kata yang sangat keras terhadap perjanjian tersebut. Dia mengatakan bahwa perjanjian itu ditandatangani oleh orang-orang berdasi di Washington, tetapi harganya dibayar dengan darah di rumah-rumah yang hancur dan di komunitas-komunitas yang tercerai-berai. Di sini dia juga menambahkan bahwa apa yang disebut gencatan senjata yang tidak mencakup penindakan mematikan terhadap Hizbullah untuk setiap pelanggaran dan zona keamanan bebas teror hingga litani bukanlah sebuah pencapaian politik. Itu adalah hukuman untuk menunggu pembantaian berikutnya. Jadi setidaknya dari komentar-komentar ini, kita memahami bahwa mayoritas besar penduduk di sini sebenarnya menentang langkah seperti itu. Sejauh ini kita melihat bahwa setidaknya di lapangan semuanya terus berjalan, tetapi juga di bidang diplomatik sekarang. Baiklah, terima kasih banyak Balir, dan terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton edisi spesial I24 News English ini. Saya Emily Francis, dan kita akan kembali dengan perkembangan terbaru di awal jam berikutnya. Selamat malam dan selamat datang di I24 News English, edisi berita terkini. Saya Emily Francis. Presiden Trump telah berbicara dan gencatan senjata selama 10 hari, dijadwalkan akan berlaku dalam 2 jam, yaitu tengah malam waktu Israel dan Lebanon, pukul 5 sore waktu Timur Amerika Serikat. Presiden Trump menggunakan jejaring sosialnya untuk mengumumkan gencatan senjata dan mengatakan bahwa ia telah berbicara dengan Presiden Lebanon Joseph Aoun dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dan bahwa ia akan mengundang keduanya ke Gedung Putih. Amerika Serikat berupaya menjaga momentum setelah pertemuan tatap muka bersejarah minggu ini antara Duta Besar Israel dan Lebanon di Washington, yang merupakan diskusi langsung pertama dalam lebih dari 3 dekade. Berikut pernyataan Presiden Trump dari Gedung Putih beberapa saat yang lalu. Dengan Lebanon ini sangat menarik. Saya pikir kita akan mencapai kesepakatan. Kita akan mengadakan pertemuan pertama kali dalam 44 tahun dan Lebanon akan bertemu dengan Israel dan kemungkinan besar mereka akan melakukannya di Gedung Putih. Kapan menurut Anda mereka akan melakukannya? Dalam 1 atau 2 minggu ke depan atau minggu depan? Dan apakah Anda pikir akademi ini bisa? Saya yakin. Saya pikir kita akan mencapai kesepakatan dengan Lebanon dan mereka akan menangani Hizbullah. Namun, mereka akan segera menangani Hizbullah sekarang. Tapi kita akan memiliki kesepakatan antara Israel yang sangat penting dan Lebanon. Dan untuk informasi lebih lanjut, kita sekarang menuju ke Washington, di mana kita ditemani oleh koresponden senior 24 News Amerika Serikat, Mike Wagenheim, yang berada di Gedung Putih. Selamat malam, Mike. Ceritakan kepada kami detail apa saja yang bisa Anda berikan tentang apa sebenarnya kesepakatan ini. Emily, ada 6 poin dalam kesepakatan ini yang disampaikan oleh Departemen Luar Negeri kepada kami. Pertama, gencatan senjata, seperti yang sudah kita ketahui, akan mulai berlaku pada pukul 5 sore waktu timur. Itu berarti tengah malam waktu Anda hari ini. Mereka menyebutnya sebagai isyarat niat baik dari negara, dari pemerintah Israel. Dan ini dimaksudkan untuk memungkinkan pembicaraan damai lebih lanjut. Poin kedua, gencatan senjata ini bisa diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi tidak harus berlangsung selama 10 hari. Tetapi Lebanon harus benar-benar menunjukkan kemampuannya untuk menegakkan kedaulatannya, yang memang menjadi masalah selama ini. Yang ketiga, Israel akan mempertahankan haknya untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan demi membela diri.
bahkan secara teknis, meskipun harus mengorbankan gencatan senjata. Artinya, jika Israel merasa ada serangan atau ancaman yang akan segera terjadi, bahkan saat gencatan senjata berlangsung, mereka bisa mengambil tindakan untuk menghilangkan ancaman tersebut. Namun, tanpa adanya ancaman, Israel tidak dapat melancarkan serangan apapun di wilayah sipil Lebanon atau wilayah lainnya, baik melalui udara, darat maupun laut. Tidak peduli caranya. Pada dasarnya, ada pengecualian atas gencatan senjata bila ada ancaman. Poin keempat adalah bahwa pemerintah Lebanon harus mengambil langkah-langkah nyata untuk mencegah Hizbullah melanggar gencatan senjata. Jadi semuanya tergantung pada pemerintah Lebanon. Terserah Beirut untuk memimpin di sini dan memastikan Hizbullah tidak melanggar gencatan senjata. Ingat, justru Hizbullah yang awalnya menuntut adanya gencatan senjata. Poin kelima, semua pihak harus mengakui bahwa pasukan keamanan Lebanon memiliki tanggung jawab eksklusif atas wilayah Lebanon. Tidak ada lagi yang menyalahkan Hizbullah dengan cara apapun. Dan poin terakhir, Amerika Serikat pada dasarnya telah diminta oleh Israel dan Lebanon untuk memfasilitasi pembicaraan ke depannya. Dan mudah-mudahan itu akan mengarah pada perjanjian damai mengenai apa yang disebut sebagai isu-isu yang tersisa di luar gencatan senjata. Itu adalah penetapan batas internasional dengan kutipan di sini, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan komprehensif yang memastikan keamanan dan stabilitas abadi Israel, serta perdamaian antara kedua negara. Itu adalah banyak sekali hal yang perlu dibahas secara bertahap. Namun menurut pejabat pemerintahan, ini adalah titik awal yang baik. Saya bertanya kepada Presiden Trump tepat sebelum beliau berangkat ke Las Vegas, apa yang akan menjadi perbedaan antara upaya perdamaian kali ini antara Israel dan Lebanon dengan semua upaya perdamaian sebelumnya. Dengan sangat tegas dan khas Trump, beliau berkata, sayalah perbedaannya. Ya, dan beliau juga sempat berbicara sedikit tentang Iran. Apa yang beliau katakan tentang kelanjutan negosiasi dengan Iran? Beliau masih merasa optimis. Presiden Trump entah apa alasannya, meskipun ada banyak kemunduran dalam negosiasi, tetap mempertahankan nada yang sangat optimis sejak kejutan hari Minggu itu. Beliau menyampaikannya kepada kami beberapa minggu lalu, di mana pembicaraan tampaknya muncul entah dari mana dengan apa yang beliau sebut sebagai rezim baru. Sepanjang proses hingga kegagalan pembicaraan di Islamabad dan sekarang menciptakan lebih banyak jalur diplomatik di sini. Beliau terus mengatakan kita sudah dekat dengan kesepakatan. Kesepakatan sudah di depan mata. Beliau sedikit mengubah kata-katanya, tapi beliau masih sangat percaya diri. Sekarang ada laporan bahwa Amerika Serikat mulai mundur dari kemungkinan tuntutannya untuk tidak ada pengayaan sama sekali. Pejabat pemerintahan dengan tegas membantah laporan-laporan tersebut, tapi memang tampaknya ada sedikit kelonggaran dalam bahasa yang mereka gunakan. Dalam hal apa yang masih bisa disimpan oleh Iran terkait dengan apa yang sudah mereka miliki, apakah mereka bisa menyimpannya atau tidak. Jadi mungkin ada sedikit ruang gerak di sana, tapi pejabat pemerintahan Trump bersikeras. Tujuannya harus tidak ada pengayaan sama sekali, atau pembicaraan akan gagal karena alasan lain. Baiklah, terima kasih banyak Mike, dan kami akan kembali menghubungi Anda di awal jam berikutnya. Sementara itu, di dalam negeri, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa dia setuju dengan gencatan senjata 10 hari dengan Lebanon. Dan dia mengunggah pernyataan video beberapa saat yang lalu, mengatakan bahwa dia setuju demi memajukan upaya perdamaian dengan tetangga kita di utara. Silakan dengarkan. Kita memiliki kesempatan untuk membuat perjanjian damai bersejarah dengan Lebanon. Presiden Trump berencana mengundang saya dan Presiden Lebanon untuk memajukan perjanjian ini. Kesempatan ini ada karena sejak peran pemulihan, kami telah mengubah secara mendasar keseimbangan kekuatan di Lebanon. Kami mengaktifkan pager-pager itu. Kami menghancurkan gudang senjata besar berisi 150.000 roket dan misil yang direncanakan Nasrallah untuk digunakan menghancurkan Israel. Kami menewaskan Nasrallah dan keseimbangan kekuatan yang baru ini telah berubah sedemikian rupa sehingga selama sebulan terakhir kami mulai menerima panggilan dari Lebanon untuk melakukan pembicaraan damai langsung, sesuatu yang belum pernah terjadi selama lebih dari 40 tahun. Saya telah menyambut seruan ini dan setuju untuk melakukan gencatan senjata sementara selama 10 hari. Untuk mencoba dan memajukan kesepakatan yang mulai kami bahas dalam pertemuan antara para duta besar di Washington. Dalam pembicaraan damai, kami memiliki dua tuntutan dasar.
Pertama, pelucutan senjata Hizbullah. Kedua, perjanjian damai yang berkelanjutan, perdamaian yang bertumbuh pada kekuatan untuk mencapai gencatan senjata ini. Hizbullah bersikeras pada dua tuntutan. Yang pertama, bahwa Israel harus menarik diri dari seluruh wilayah Lebanon. Yang kedua, gencatan senjata di mana ketenangan akan dibalas dengan ketenangan. saya tidak setuju dengan ini maupun itu. Kami tetap berada di Lebanon dalam zona penyangga keamanan yang luas, bukan hanya 5 titik seperti beberapa bulan sebelumnya. Ini adalah zona penyangga keamanan yang dimulai dari laut dan berakhir di kaki gunung serta perbatasan Suriah, sebuah zona penyangga keamanan sepanjang 10 km. Inilah yang kami miliki, dan disinilah kami bertahan. Kami tidak akan pergi. Hal ini memungkinkan kami untuk menggagalkan ancaman invasi darat dan juga mencegah peluncuran langsung rudal ke permukiman kami. Komunitas perbatasan utara terlindungi dari kedua ancaman ini. Masih ada rudal lagi, masih ada roket lagi. Kami harus mengurus itu. Saya berbicara dengan Presiden Trump selama 2 hari terakhir, dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia sangat bertekad untuk terus melakukan blokade laut terhadap Iran, dan juga untuk membongkar kemampuan nuklir Iran, apapun yang masih tersisa. Dia tidak menyerah dalam hal ini, dan dia pasti mampu menyingkirkan ancaman-ancaman ini seperti yang telah kita lakukan bersama. Tentu saja, kita akan mengurus ancaman rudal itu. Ini adalah 2 proses besar yang dapat mengubah situasi keamanan kita untuk beberapa dekade ke depan. Bergabung bersama kita sekarang melalui Zoom adalah Kolonel Purnawirawan Dr. Jack Neria, mantan Wakil Kepala Penilaian Intelijen Militer Israel. Selamat malam, Jack. Selamat malam. Jadi seperti yang Anda tahu, kita jelas telah mengalami minggu yang cukup menarik. Tapi sekarang dengan Trump yang sangat yakin bahwa ini adalah sebuah kesepakatan dan tampaknya akan lolos. Anda adalah seseorang yang sudah lama berkecimpung di bidang ini. Apakah Anda juga seoptimis itu? Ya, saya bertanya pada diri sendiri, mengapa para penduduk di bagian utara Israel begitu marah terhadap pemerintah? Faktanya adalah dia diakui. Maksud saya, Perdana Menteri mengakui bahawa dia telah berhasil menciptakan zona penyangga sepanjang 8 hingga 9 km. Tapi kenyataannya, dia belum berhasil menghentikan penembakan misil dan roket dari jauh di dalam Lebanon ke perbatasan dan desa-desa di perbatasan. Jadi ini jelas sesuatu yang harus ditangani di masa depan. Sekarang, jika Anda menganalisis perjanjian itu, maksud saya kata-kata dalam perjanjian itu, Anda bisa melihat dengan sangat jelas bahwa Israel tidak berniat untuk tetap tinggal di Lebanon. Jadi sementara kita telah mendengar tentang posisi-posisi dan tentang semacam kehadiran permanen Israel di perbatasan selatan Lebanon, di kedalaman 8 hingga 9 km yang pada kenyataannya menciptakan zona keamanan. Jadi, di mana itu akan terjadi? Dan kemudian Perdana Menteri mengatakan bahawa kami telah menghancurkan 150,000 roket dan rudal dari Hizbullah. Sebenarnya, maksud saya, Hizbullah tetap ada setelah kampanye tahun 2024 dengan hampir 50,000 roket. Dan dia telah menembakkan hampir antara 200 hingga 400 roket per hari. Dengan kecepatan seperti ini, dia bisa saja mempertahankan posisinya selama lebih dari 5 bulan. Jadi saat ini tujuan perang pada awalnya adalah untuk menghancurkan Hizbullah dan kemudian menciptakan situasi baru. Ya, Hizbullah masih ada, masih kuat di lapangan meskipun dia sudah pasti menerima serangan dan terpukul oleh Israel, tapi dia masih ada dan dia berhasil bertahan. Dan lebih dari itu, Hizbullah sebenarnya menghalangi kerja pemerintah dan menantang pemerintah. Tantangan pertama yang semua orang tahu adalah Duta Besar Iran yang diusir dari Lebanon. Dan sebenarnya masih ada di kedutaan Iran dilindungi oleh Hizbullah. Ini yang pertama. Dan kemudian Hizbullah telah melancam pemerintah. Jadi anda akan melihat ketika perang ini berakhir, kami harus berurusan dengan anda, pemerintah, dan kami harus mengganti rezim.
Pada akhirnya, tujuan Hezbollah di Lebanon tidak berubah. Tujuannya adalah mengubah Lebanon menjadi negara Islam bergaya Iran. Dan inilah yang terjadi. Maksud saya, inilah salah satu alasan mengapa dia tetap mempertahankan senjatanya. Tujuan kedua adalah tentu saja untuk melawan Israel, mencekik Israel dan memberantas Israel. Dan inilah yang sekarang bisa dibanggakan oleh Hezbollah, bahawa dia, maksud saya, semua orang mengira bahawa, maksud saya, penerus Hasan Nasrallah hanyalah keinginan sesaat. Dan faktanya, dia telah membuktikan bahawa dia bahkan lebih baik daripada Hezbollah dalam melawan Israel. Inilah posisi kita hari ini. Jadi mari kita bersikap rendah hati dan berkata, okey, kita butuh gencatan senjata 10 hari ini untuk berbenah kembali. Dan mari kita berharap. Dan harapan saya sangat tipis bahawa pemerintah ini, pemerintah Lebanon, pemerintah yang gagal, yang bahkan tidak mampu menyatakan bahawa Hezbollah adalah organisasi teroris, mampu mencapai sebuah kesepakatan. Dan jika mereka mencapai kesepakatan, pertanyaan besar saya adalah, siapa pihak yang akan menjamin pelaksanaannya? Apakah itu tentara? Jika ini adalah tentara, kita sedang berbicara tentang tentara yang penuh dengan mata-mata Hezbollah yang para perwira tingginya selalu berhubungan dengan Hezbollah dan mengordinasikan upaya mereka. Kita sedang berbicara tentang komandan tentara yang telah berbohong kepada publik, yang telah berbohong kepada pemerintah, yang telah berbohong kepada orang Amerika dengan mengatakan bahawa bagian selatan Lebanon telah didemilitarisasi. Dan kita melihat bahawa Hezbollah masih ada di sana. Jadi kita tidak bisa mengandalkan tentara Lebanon. Dan mari kita berharap bahawa orang Amerika akan menemukan semacam mekanisme yang akan memastikan pelaksanaan solusi seperti itu. Sebuah kesepakatan, semacam perjanjian keamanan yang akan kita capai dengan Lebanon dalam beberapa bulan mendatang. Kamu tahu, dan dengan itu jelas kamu tidak bisa begitu saja mengendalikan Hizbullah, bahkan dengan niat terbaik sekalipun. Dan kita tahu tidak ada hubungan baik antara Presiden Lebanon yang bahkan tidak mau berkomitmen untuk melakukan panggilan telepon dengan Perdana Menteri Israel. Jadi apa yang akan membuat gencatan senjata 10 hari ini berhasil? Dengan fakta bahwa Hizbullah masih beroperasi. Saya bisa memberitahu Anda apa yang dikatakan teman-teman Lebanon saya. Bahwa jika Joseph Aoun pergi dan bertemu dengan Netanyahu, sementara Israel masih berada di posisi di Lebanon Selatan, ya, dia calon kuat untuk masuk surga. Seperti presiden-presiden sebelumnya yang dibunuh oleh teroris. Dan seperti, maksud saya, Hizbullah telah membuktikan dirinya sebagai organisasi teroris. Lebih dari 50 tokoh yang menyatakan penentangannya terhadap Hezbollah telah dibunuh, dieliminasi. Tentu saja pada Perdana Menteri Rafiq Hariri. Dan kemudian kita tahu tentang campur tangan dan keterlibatan mereka dalam ledakan di pelabuhan Beirut. Jadi ini adalah organisasi teroris yang hanya tunduk pada Teheran. Mereka berperang untuk Teheran, bukan untuk Lebanon. Inilah sebabnya kita punya masalah di sini. Hezbollah bukanlah organisasi Lebanon. Mereka dikelilingi dan dikomandoi oleh para perwira Garda Revolusi. Ruang operasinya hanya menggunakan bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Jadi kita sedang melawan satuan Persia di sini, bukan milisi Lebanon. Terima kasih banyak, seperti biasa, Jack Naria. Terima kasih. Bergabung bersama kami di studio sekarang adalah koresponden senior Timur Tengah ATU24 News, Ariel Osaran. Selamat malam. Jadi, adakah reaksi dari Lebanon terhadap pernyataan yang baru saja kita dengar beberapa saat lalu dari Presiden Trump dan gencatan senjata ini, yang seharusnya mulai berlaku dalam 1 jam 45 menit lagi? Ya jelas, pimpinan senior Perdana Menteri Nawaf Salam menyebut baik gencatan senjata ini. Nabi Berry, Ketua Parlemen, bersama dengan tentara Lebanon, mendesak warga sipil di Lebanon Selatan untuk tidak kembali ke rumah mereka, setidaknya sampai gencatan senjata mulai berlaku. Tetapi juga untuk tidak mendekati sama sekali daerah-daerah yang telah dikuasai oleh pasukan Israel. Kami juga mendengar Hizbullah mengatakan bahwa mereka akan mematuhi gencatan senjata selama Israel juga melakukannya. Tetapi keberadaan pasukan Israel yang terus-menerus memberi mereka legitimasi untuk melanjutkan perlawanan mereka.
Ini tampaknya menjadi cara bagi mereka untuk mengatakan bahwa mereka tidak akan mematuhi karena pasukan Israel akan tetap berada di Lebanon Selatan, di zona penyangga yang diperluas ini. Tapi kita memang harus melihat segala sesuatu dalam konteksnya. Inilah yang juga dikatakan Hizbullah selama 15 bulan gencatan senjata sebelumnya yang berakhir pada 2 Maret ketika Hizbullah memutuskan untuk meluncurkan roket ke wilayah Israel. Jadi yang kita lihat di sini pada dasarnya adalah gencatan senjata baru di Lebanon akan didasarkan pada model November 2024, yang berarti 2 hal. Pertama, pasukan Israel tetap berada di Lebanon Selatan dan bahkan di wilayah yang lebih luas daripada sebelum dimulainya kembali permusuhan dengan Hizbullah. Dan Israel akan terus melakukan serangan terhadap Hizbullah, bahkan dengan adanya gencatan senjata, mirip dengan yang kita lihat pada putaran sebelumnya. Hal ini juga diumumkan oleh Perdana Menteri Netanyahu dan juga dikonfirmasi oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Jadi pada dasarnya, kita kembali ke situasi pada 1 Maret sehari sebelum Hizbullah melanjutkan serangannya. Namun, Israel mendapati dirinya berada dalam posisi yang lebih baik. Israel telah menewaskan 1.700 anggota Hizbullah, banyak diantaranya berasal dari pasukan elit Red One. Ini juga termasuk komandan senior IRGC, dan Israel telah menghancurkan setidaknya 200 peluncur roket serta ribuan roket. Jadi, secara strategis, tidak ada perubahan besar pada keadaan di Lebanon Selatan dibandingkan 1,5 bulan lalu. Namun dalam hal kemampuan Hizbullah, kami menemukan bahwa Hizbullah telah melemah sampai batas tertentu dibandingkan 6 minggu yang lalu. Baiklah, terima kasih banyak Ariel. Dan sekarang kami juga ditemani oleh koresponden senior Aneta S kami, Owen Alterman, yang berada di ruang redaksi. Hai Owen, sekarang kita memiliki rincian, lebih banyak rincian tentang kesepakatan tersebut. Bagaimana pendapatmu tentang itu dan 6 poin tersebut? Lihat, ini adalah kesepakatan yang sangat bagus dari sudut pandang Israel, Emily. Ini benar-benar memuat ketentuan yang akan menjaga kebebasan bertindak militer Israel terhadap serangan atau ancaman yang direncanakan, akan segera terjadi atau sedang berlangsung. Emily, itu adalah rumusannya cukup luas. Sekarang, tentu saja bahasanya mungkin luas, tapi itu akan dibatasi oleh situasinya. Karena jika Israel sedang dalam proses diplomatik yang dimediasi oleh Amerika Serikat, dengan Donald Trump mengusulkan ide kunjungan ke Gedung Putih oleh para pemimpin kedua negara, itu akan menjadi pembatas nyata bagi militer Israel, meskipun bahasanya memberikan lebih banyak kebebasan bertindak. Tapi ini adalah negosiasi sebuah dokumen, dan rumusan itu memang tercantum di dalamnya, dan itu akan baik untuk Israel. Di sisi lain, dalam hal diplomasi, kata perdamaian digunakan berkali-kali. Kata normalisasi tidak ada di sana. Itu mungkin langkah yang terlalu jauh bagi Lebanon. Tapi tetap saja, gagasan tentang kesepakatan damai yang komprehensif dan jangka panjang, saya tidak tahu apakah kata jangka panjang digunakan secara eksplisit di sana, tapi itu tersirat. Itu adalah rumusan yang sangat baik dari sudut pandang Israel. Dan Emily jelas juga berharap dari sudut pandang Lebanon. Saya rasa ketika Israel dan pemerintah Israel melihat tujuan di sini, menurut saya tujuannya sangat jelas. Tujuannya adalah untuk menjaga kebebasan bertindak bagi militer Israel, bukan pada tingkat kampanye yang intensif. Seperti yang telah kita lihat selama 7 minggu terakhir, atau yang kita lihat pada musim gugur 2024. Namun untuk menjaga, seperti yang dikatakan Ariel, kebebasan bertindak yang sudah ada sejak akhir November 2024, sejak kesepakatan itu hingga awal kampanye ini. Dan pada saat yang sama, melanjutkan upaya diplomatik dengan Lebanon dengan tujuan akhir, Emily, yaitu Israel di satu sisi secara aktif melawan Hizbullah. Dan di sisi lain, memiliki hubungan yang sepenuhnya normal dengan Lebanon. Masih belum jelas apakah Israel akan mendapatkan semua itu, tapi itulah arahnya. Dan jelas, akan sangat sulit setidaknya bagi pemerintah Lebanon untuk menerima paket seperti itu. Tapi pada akhirnya, Emily, ini adalah pemerintah Lebanon yang seperti Israel ingin menyingkirkan Hizbullah dan ingin menjadi bagian dari orbit Amerika Serikat. Itu sangat-sangat jelas dari semua yang telah kita lihat dalam 2 minggu terakhir. Jadi mereka mungkin, meskipun mereka belum mau atau belum bisa mengakuinya secara terang-terangan saat ini, mereka mungkin melihat paket ini sebagai sesuatu yang juga menjadi tujuan mereka. Baiklah, terima kasih banyak Owen. Dan seperti yang saya sebutkan beberapa menit yang lalu, masih ada peringatan dan sirene di Israel Utara. Dan di sanalah Anda akan menemukan koresponden 24 News kami, Balair Sladin. Selamat malam untuk Anda. Saya mengerti masih ada beberapa, bahkan sejak Presiden Trump membuat pengumuman. Ceritakan lebih lanjut kepada kami.
Ya, kurang dari 2 jam menuju gencatan senjata, kami melihat bahwa Hizbullah meningkatkan serangan mereka ke berbagai wilayah di Israel Utara. Baru beberapa menit yang lalu sebenarnya serangan roket ke Galilea Bawah, daerah Karmel, salah satu kota terbesar di Galilea Bawah dan juga kota-kota sekitarnya. Tidak ada kerusakan atau korban jiwa akibat serangan itu. Dan tepat sebelum itu sebenarnya 10 roket diarahkan ke Galilea Barat. Dan di sana juga tidak ada kerusakan, tidak ada korban jiwa akibat hal itu. Dan di antara keduanya sebenarnya ada beberapa drone yang juga berhasil dicegat setelah ditembakkan oleh Hizbullah. Kami mengatakan bahwa penilaian yang dikeluarkan IDF beberapa jam yang lalu bahwa Hizbullah dapat meningkatkan serangan mereka tampaknya memang sedang terjadi saat ini. Jadi kita akan menunggu dan melihat apa yang akan terjadi sampai menit terakhir. Tapi pertanyaannya, apa yang akan terjadi juga setelah itu? Karena kami mengatakan bahwa Israel sebenarnya akan tetap berada di selatan Lebanon. Zona penyangga itu kini meluas, bukan hanya mencakup 5 titik yang telah direbut sejak Januari 2025, tetapi menjadi zona penyangga yang jauh lebih luas. Dan juga serangan-serangan Israel yang sebenarnya bisa menargetkan para anggota Hizbullah di seluruh wilayah selatan Lebanon, bahkan mungkin di seluruh Lebanon juga. Seperti yang juga terjadi sejak November 2024. Inilah realitas baru. Realitas lama yang baru, mari kita sebut begitu. Dan pertanyaannya lagi, apakah Hizbullah akan merespons jika hal-hal seperti ini terus berlanjut? Sejauh ini mereka setidaknya mengancam bahwa hal ini akan terjadi. Tapi kita akan menunggu dan melihat apa yang sebenarnya akan mereka lakukan dalam 10 hari gencatan senjata mendatang. Seperti yang kita tahu, warga di Israel Utara benar-benar mengalami masa yang sangat sulit, bahkan sejak 7 Oktober dan setelahnya. Dan masih banyak orang yang bahkan belum pulang ke rumah. Apa reaksi dari wali kota, pemimpin lokal lainnya, dan sebagainya terhadap hal ini, serta keyakinan bahwa suatu hari nanti mereka akan bisa kembali menjalani hidup seperti sebelumnya? Ya, benar sekali. Tujuan utama mereka adalah bisa tinggal di utara, bahkan tepat di sebelah perbatasan tanpa merasa ada ancaman dari Hizbullah. Dan hari ini setelah pengumuman gencatan senjata, kami telah melihat komentar dari para kepala dewan lokal dan juga ketua Forum Garis Depan. Dia mengatakan kata-kata yang sangat keras terhadap perjanjian tersebut. Dia mengatakan bahwa perjanjian-perjanjian itu ditandatangani bersama Atai di Washington, tetapi harganya dibayar dengan darah di rumah-rumah yang hancur dan di komunitas-komunitas yang tercerai-berai. Di sini dia juga menambahkan bahwa apa yang disebut gencatan senjata yang tidak mencakup penegakan hukum terhadap Hizbullah untuk setiap pelanggaran dan zona keamanan bebas teror hingga litani bukanlah sebuah pencapaian politik. Itu adalah hukuman untuk menunggu pembantaian berikutnya. Jadi setidaknya dari komentar-komentar ini, kita memahami bahwa sebagian besar penduduk di sini sebenarnya menentang langkah seperti itu. Sejauh ini kita melihat bahwa setidaknya di lapangan perkembangannya terus berlanjut dan kini juga di ranah diplomatik. Baiklah, terima kasih banyak Balir dan terima kasih kepada Anda semua yang telah menonton edisi khusus I24 News ini. Saya Emily Francis dan kami akan kembali dengan perkembangan terbaru di awal jam berikutnya.